Hadirin hadirat tamu undangan yang kami muliakan, mau'idhah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Munawar MA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, sudah lemes kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Para kiai yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan, keluarga besar Pondok Pesantren Buntet, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus kiai kita tadi, Kiai Zulfa yang sudah mendahului memberikan mau'idhah hasanahnya, para undangan sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah kita semua sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita dapat hadir haul almarhumin para ulama yang telah mendahului kita, para pengasuh pondok pesantren yang kita cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti cinta kita kepada para alim ulama, para aulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya dipesan oleh panitia, mau'idhah hasanahnya jangan panjang-panjang. Nanti sampai jam 2 insya Allah kita istirahat sebentar, makan-makan, karena ada kebuli ya. Nanti kita lanjutkan sampai selesai nanti menjelang sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang amin-amin ini semua ndak ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, malam ini kita hadir acara haul. Haul ini tradisi NU ini. Tradisi NU dengan satu keyakinan bahwa yang sudah mendahului kita masih tetap kita jalin komunikasi dengan baik. Bukan berarti mereka mendahului kita terus putus hubungan antara kita dengan mereka. Itulah namanya peringatan haul. Kita bacain Yasin, kita bacain tahlil, zikir, sholawat, doa, dihadiahkan kepada yang sudah mendahului kita dengan satu keyakinan, apa yang kita niatkan, apa yang kita hadiahkan itu sampai kepada yang
bersangkutan. Ini keyakinan kita. Maka banyak ditulis oleh ulama-ulama. Tadi ada seorang ulama di Mekah, guru di Risaulatiyah, bukunya kecil, Muhammad Al-Arabi, tulis kecil buku Is'aful Muslimina wal Muslimat fi jawazi qiraatil Quran wa wusuli thawabiha ilal amwat. Yakin sampai. Itulah keyakinan kita. Maka dari itu ketika berbicara haul pasti berceritanya tentang kepergian seseorang yang sering kita sebut dengan kematian. Ada 3 kosakata digunakan oleh Al-Quran. Mati itu sering disebut dengan maut. Mati itu sering disebut dengan wafat. Mati itu juga sering disebut dengan ajal. Semuanya mempunyai makna. Tapi bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman, kematian bukanlah merupakan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Kalau orang takut mati, wajar. Wajar, rumahnya besar, bagus, mobilnya banyak, istrinya cantik, duitnya juga banyak. Kemana semua itu? Itu yang ditanyain. Kemana semua itu? Yang sudah saya kumpulkan capek-capek selama saya hidup, itu yang dikhawatirkan. Padahal kehidupan itu Allah berikan kepada kita. Kehidupan kita di alam arwah, kehidupan kita di alam janin, kehidupan kita di alam dunia, kehidupan kita di alam barzakh, dan nanti kehidupan kita yang terakhir di alam akhirat. Ini semuanya adalah kenikmatan. Nikmat. Meninggal nikmat. Kenapa? Karena mempercepat pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Mempercepat pertemuannya dengan makhluk yang paling dicintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cermati firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 42 dari surah Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah yang mematikan. Ketika Allah kehendaki itu mati, kalau tidak itulah orang yang sedang tidur. Kalau Allah kehendaki mati, Allah tahan ruhnya. Tapi kalau Allah berikan kehidupan, Allah kirimkan lagi ruhnya. Sesungguhnya kata Allah, pada yang demikian itu pertanda bagi kebesaran dan keagungannya bagi kaum yang berpikir. Di sini Allah gambarkan, bandingkan antara tidur dengan mati. Tidur nikmat, mati juga nikmat. Kalau mati tidurnya tidak bangun lagi. Kalau tidur dia mati tapi bangun lagi. Kalau anak sekarang bilang apa? Betir. Beda-beda tipis saja. Maka orang yang sedang tidur jangan diganggu. Dia sedang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga kalau tidur dia sedang mendengarkan ceramah, jangan dibangunin. Nikmat Allah sedang dinikmati dia. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya apa maksudnya firman Allah ayat 42 surah Az-Zumar ini, apa maksudnya? Itulah yang kita lakukan sekarang. Antara yang masih hidup dengan yang sudah mendahului kita, itu tetap terjalin komunikasi apabila kita pelihara komunikasi itu. Inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Apa artinya? Sesungguhnya ruh orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup itu bisa bertemu dengan mimpi di waktu tidurnya. Berapa lama itu? Terjadilah komunikasi, dialog, pertemuan, lama sebentarnya, Masya Allahulah. Kalau sudah selesai, fayumsiku arwahal amwat, Allah tahan ruh orang yang sudah meninggal, wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha, Allah kirimkan ruh orang yang masih hidup dikembalikan ke dalam jasadnya. Itulah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sedang tidur jangan diganggu. Dulu kita kecil-kecil dulu nakal, orang tidur karena stabilo belum ada. Apa yang dicari? Areng ditumbuk, hitam-hitam dicorengin di mukanya. Apa kata orang tua? Nanti ketika ruhnya mau kembali, bingung dia, rumahnya betul atau bukan. Tapi karena anaknya sudah nyantri di pondok Buntet, dia bilang tidak bisa begitu ayah, abah. Karena kalau urusan ruh, urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bacanya ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maksud ayahnya apa? Kata maksud ayah, dia sedang tidur, jangan diganggu, biarkan dia menikmati itu. Nah, orang yang meninggal juga seperti itu. Hanya bedanya orang yang tidur bisa bangun lagi, yang mati, meninggal tidak bangun lagi. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan mati? Hakikatul maut itu apa? Sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Definisi mati itu apa? Sekian banyak pakar memberikan definisinya. Ada yang memberikan definisi ketika denyut nadinya sudah tidak ada lagi, orang itu mati. Ada yang mengatakan ketika batang otaknya sudah tidak berfungsi lagi, dikatakan orang itu mati. Banyak saya baca itu ada 21 definisi tentang mati. Sementara apa itu mati? Itu rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasianya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dia akan datang? Kita tidak tahu. Kecuali tadi itu, para ulama, para aulia. Tapi ketika informasi diberikan, kita pun yang tidak tahu apakah itu
isyarat kematiannya atau bukan, kita nggak tahu. Ya, banyak ulama-ulama yang begitu. Saya ketika saya sekolah di Mekah dulu, saya tinggal di sebuah rumah Kiai Muhammad Sirot Abdullah Umar dari Trenggalek, kebetulan dari keluarga kita. Beliau masuk Mekah itu tahun 49, menjadi seorang ulama dan guru tetap di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah di Mekah. Temannya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, temannya syekh-syekh kita lain yang ikut berkiprah membangun Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah itu. Ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, apabila datang penyakit itu, Masya Allah, kita melihatnya kasihan, merasa sakit betul. Akhirnya kita bawa, sebagai orang tua, kita bawa berulang kali ke Mustasfa Shisha itu. Ronsen tidak pernah ketemu apa penyakitnya. Dulu ronsennya masih hitam itu. Pada tahun 81 saya dikasih tahu bahwa di rumah sakit Shisha itu ada dokter baru, pakar dia, penyakit dalam, spesialisnya penyakit dalam dari Pakistan. Coba dikonsultasikan. Saya bawa, di ronsen lagi juga tidak kelihatan. Akhirnya beliau sarankan, coba dibawa ke Jeddah. Dibawa ke Jeddah, Mustasfa Al-Haras Al-Watani, yang waktu itu Amir Abdullah yang pernah menjadi Raja Saudi itu Panglima, menjadi Panglima. Begitu diperiksa, di ronsen, ketemu tuh penyakit. Ternyata ada gumpalan daging yang bersembunyi di bawah ginjalnya. Sudah agak besar itu. Itulah katanya yang membuat dia sakit kalau sedang datang penyakitnya. Terus dimusyawarahkanlah, apa yang kami harus lakukan, kata keluarga. Kata dokter, tidak ada jalan lain kecuali dioperasi. Ya sudah, dioperasi. Begitu dioperasi, ternyata kurang sukses, ya, blooding. Ketika blooding itu sudah mulai ngomong tentang kematian. Apa dia bilang sama istrinya, sama anak-anaknya? Saya katanya masuk Mekah itu dari tahun 49. Sampai sekarang saya tinggalnya di Mekah. Kalau meninggalnya di Jeddah, rasanya kurang etis itu, kata istrinya, nanti jangan cerita mati dulu, kita sedang berusaha untuk pengobatan. Dia bilang, enggak, saya ngomong saja. Mulai isyaratnya itu. Ternyata beberapa hari kemudian diizinkan oleh dokter untuk pulang ke Mekah. Pulanglah ke Mekah. Beberapa hari kemudian beliau terus minta kepada istrinya, Bunyai, siapkan katanya baju saya yang baru, yang bersih, yang putih. Kamar mandinya disiapkan, saya mau mandi, saya mau sholat, saya mau berdoa. Yang terakhir pesannya apa? Tolong ranjangnya dihadapkan ke arah kiblat. Sudah mulai ini udah isyarat-isyarat ini. Tapi keluarga belum tahu. Begitu sudah selesai, ranjang sudah diarahkan arah kiblat, dia mulai berbaring. Dia bilang, kumpulkan anak-anak semua, wasiat. Begitu selesai wasiatnya, dia katakan, nanti sebentar lagi ada tamu yang datang menjemput saya.
Jadi saya harus pergi, relakanlah kepergian aku itu. Maksudnya kedatangan malaikat maut. Sedang duduk-duduk, dia bilang, itu tamunya sudah datang. Saya harus pergi. Syahadat sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangannya sedekap sendiri, senyum. Yang nangis siapa? Keluarga yang ditinggalkan. Itulah sabda Nabi dalam Sahih Muslim itu. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata mengikuti kepergian ruh itu. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis itu dalam syarah Sahih Muslim, kenapa melihat, memandang kepergian ruhnya itu, nangis, senyum. Kenapa? Karena Allah perlihatkan singgasana yang sudah disiapkan untuknya, istana yang sudah disiapkan untuknya. Senyum yang ditinggal, yang nangis. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda kematian itu menjadi bahagian dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikasihaninya, yang dikasihinya? Itulah para aulia, ya, para aulia. Ada yang menyebut harinya, jamnya, sampai jamnya. Ya, itu guru saya, Al-Habib Ali bin Ahmad bin Muhammad Bahusain, yang meninggal tahun 85 yang lalu. 12 Januari 85 beliau meninggal. Beliau ini seperti dikatakan oleh Ustadz Zulfat tadi itu, orang yang apa istilahnya, riyadhahnya, ya, riyadhahnya itu setiap malam. Karena saya kecil, saya yang dibentuk, saya dibentuk pribadi, saya menghafal macam-macam. Malam itu tidak kurang dari 200 rakaat dia salat sunnah. Sampai nanti menjelang waktu subuh. Itu sekian lama. Akhirnya mendapatkan maqamul wilayah itu. Nah, ketika yang kita kenal ada namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Segaf yang di Jeddah, yang kemudian menjadi wali kutub, itu ketika datang dia ke Palembang sana, itu dia pesankan, jaga orang ini maqamuhu a'la minni bikasir, katanya. Maqamnya lebih hebat dari saya. Nah, sudah sakit, sudah tidak bisa dia melaksanakan seperti yang dia lakukan dalam kesehariannya. Saya setiap pulang liburan, setelah bertemu dengan orang tua, kakek saya dulu yang saya lihat. Karena anaknya dia kawin sama adiknya ayah saya. Selalu dia sampaikan, saya tidak bisa lagi berbuat seperti dulu, Agil. Saya bilang sudah, bonusnya sudah terlalu banyak ini. Umurnya sudah 76 tahun waktu itu. Sudah. Apa yang diniatkan Allah catat. Apa yang biasa kita kerjakan, Allah tidak sia-siakan, akan dicatat seperti apa adanya. Pada satu hari, ya hari Jumat, kebetulan ayah saya yang menjaganya, dia bilang, katanya, Husein, nanti hari Selasa jam 12 siang, rumah ini banyak tamunya. Oh iya, kata ayah saya. Karena ayah saya juga seorang ulama, mengerti isyarat kepergiannya. Disampaikan kepada istrinya,
Mungkin nanti kata ayah saya, hari Selasa jam 12 itu beliau meninggalkan kita. Ah, tidak, kata istrinya. Jangan. Ayah saya hari Selasa itu jam 10 sudah duduk di sampingnya. Masih cerita-cerita. Begitu tepat jam 12 langsung dia syahadat dan langsung sedekap sendiri dia. Itulah waktu kepergiannya. Itu yang namanya auliyaullah. Ya. Maka kita malam hari ini sangat gembira kita. Yang kita hauli adalah ulama aulia. Ya, ulama aulia. Yang tadi dikatakan Ibnul Karim, ya, dan seterusnya tadi itu aulia. Ya, mereka ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, memang mengingatkan saya. Beberapa tahun saya tak sempat ke sini. Ya, ketika saya menjadi menteri, Kiai Abdullah Abbas itu seperti orang tua saya. Karena saya di PBNU 20 tahun. Dari tahun berapa? 89 sampai dengan 2009. Dari wakil katib 2 kali, katib am, sampai dengan Rais Suriah. Yang tugasnya senang seperti Pak Kiai kita ini, Bahsul Masail. Maka buku-buku Bahsul Masail itu saya yang tanda tangani, menghimpun ya masalah-masalah aktual, kemudian melalui muktamar kita putuskan, kita kaji. Disitulah hebatnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Buku dibawa semua. Jadi kalau menyampaikan itu, ya, buku mana, wa ibaratuhu manasuhu, bacain. Ya, tinggal nanti ketok palu. Bagaimana, setuju? Setuju, Al-Fatihah. Itulah tradisi NU. Nah, almarhum Kiai Abdul Abbas begitu dekat saya, seperti orang tua saya. Saya selalu mengadu sama dia. Kalau ke Jakarta juga dia tidak pernah tidak ke rumah saya. Datang ke rumah saya. Tadi apalagi Kiai Ahmad Sahal Mahfuz, ya, sebagai Rais Am, itu seperti ayah saya. Itulah yang mendidik kita, memberikan kontribusi pendidikan karakternya kepada kita. Maka kita kepada guru, orang tua, tidak boleh kita lupa. Bagaimana cara mengingatnya? Cara mengingatnya, setiap saat kita kirim Fatihah, setiap saat kita kirim doa. Ya, almarhum meninggal, sampai sekarang saya tidak pernah lepas. Setiap malam saya doakan. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama, kiai-kiai, para hamalatul Quran, guru-guru saya, satu-satu sebelum tidur kirim Fatihah buat mereka. Itulah komunikasi kita kepada yang sudah mendahului kita. Nanti ketika kita kangen dengan guru kita, kangen dengan orang tua kita, kangen dengan orang yang pernah membesarkan kita, memberikan ilmunya kepada kita, yakin tawassul, malam itu juga kita bertemu dengan mereka itu. Kita bertemu. Cara bertemunya macam-macam.
Ya, itu keyakinan kita. Ya, sementara sebagian saudara-saudara kita, itu hanya omongan saja, cerita kosong saja. Ya, cerita kosong saja. Apalagi ulama-ulama. Ya, ulama-ulama sering memimpikan siapa? Mimpikan Rasulullah. Kata orang-orang yang bukan dari kita, Rasulullah kan sudah meninggal. Kok bisa bertemu lagi? Ya, inilah kedangkalan ilmu pengetahuannya. Jangankan melalui mimpi, bertatap muka pun terjadi. Ya, bertatap muka pun terjadi. Kalau kita ingat dengan contoh orang-orang dulu ya, siapa Al-Imam Al-Qayrawani misalnya, yang wafat 960 Hijriah. Ayahnya ulama besar, seorang wali. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, anakku jadikan dia lebih hebat dari aku. Bukan sekedar waliullah, tapi engkau berikan satu kelebihan. Kapan dan saat kapan dia ingin berjumpa dengan hambamu yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang menemuinya. Doanya kabul. Maka ditulislah sebuah buku, diberi judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Was-Salawat Az-Zakiyah. Ada orang menulis salawat bukan ngarang-ngarang saja. Rasulullah ada di hadapannya. Sisi mana yang mau ditulis dengan bahasanya yang begitu indah. Itu ulama-ulama dulu, ya, ulama-ulama sekarang juga begitu karena sudah kangen dengan Rasulullah terus bertemu. Itulah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syadzili, Al-Kawakibuz Zahirah fi ijtima'i al-awliya yaqadatan bi sayyidid dunya wal akhirah. Satu buku sendiri. Ya, bertemunya bukan manaman, tapi bertemunya yaqadatan. Nah, itulah cara-cara untuk kita memelihara komunikasi dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Ketika peringatan semacam ini, kita kenang sejarahnya, siapa mereka, siapa beliau-beliau itu. Seorang alim, punya ilmu, mengamalkan ilmunya. Orang yang tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, terus bergerilya, terus mencari ilmu di mana-mana, mencari ilmu pengetahuan. Maka apa yang disampaikan oleh salah seorang murid kepada gurunya ketika dia bertanya, man ahwajun nasi ilal ilm, siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Kalau jawaban kita, yang bodoh, yang bego itu yang perlu ilmu. Ternyata ulama ini menjawab, ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu adalah para ulama. Ketika ditanya kenapa, dijawabnya, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu masih menyandang sebagai predikat seorang alim apabila terus belajar. Tapi kalau sudah merasa cukup, berarti engkau tanggalkan predikat sebagai seorang ilmuwan, seorang alim, dan pada waktu itu posisimu berubah menjadi seorang yang jahil. Maka kita cari terus ilmu. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai, ilmu kita dihadapkan dengan masalah-masalah aktual.
Tidak ada secara tekstualnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Memerlukan satu nalar kemampuan untuk memahami itu. Dengan pedoman tentunya Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Maka pondok-pondok pesantren di mana-mana kita terima kasih bisa membangun umat, mencerdaskan mereka untuk menguasai ilmu-ilmu keislaman yang luar biasa itu. Ulumul Quran sendiri ya, dengan Ma'had Ali sekarang ini alhamdulillah tersosialisasi menjadi takhassus ya. Ini kita bersyukur. Yang memprakarsai itu siapa? Allah yarham Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Dari tahun 94 saya dipanggil almarhum Kiai Aliyapi Syekhul Hadi Pramono dipanggil, katanya bagaimana kalau kita bentuk sebuah ma'had namanya Ma'had Ali yang ngaji adalah sarjana-sarjana tapi dengan ilmu yang betul-betul menjadi bahan nanti untuk mereka masa-masa yang akan datang. Saya setiap bulan dulu datang ke Situbondo. Sekarang enak, ada tol, ada pesawat. Dulu dari Surabaya ke Situbondo berapa? 9 jam, 10 jam. Ya ngajar. Dulu saya diminta oleh almarhum ngajar qawaid fiqhiyah bil lughatil arabiyyah. Nggak boleh bahasa Indonesia. Kiai Aliyafi, Syekhul Hadi Pramono, dan lain-lainnya. Yang akhirnya sekarang resmilah Ma'had Ali itu sebagai sebuah institusi. Ya, maka apa? S berapa yang dikasih? Kalau dulu yang ngaji itu semuanya S1. Berarti ijazahnya paling tidak S2. Ya, S2. Nah, sekarang sudah disetarakan yang Ma'had Ali dengan takhasusnya masing-masing. Ya, saya bergembira karena yang terakhir di SK-kan adalah yang takhasusnya ulumul Quran. Ya, karena Al-Quran ini ilmunya luar biasa. Ya, ilmu Al-Quran begitu banyak. Hadis juga sudah ada takhasus hadis, takhasus fikih, di kajian usul fikih, ya. Kemudian ada lagi maqasid syariah. Ini ilmu-ilmu yang apabila kita kuasai, kita bisa berhadapan dengan masalah-masalah aktual, masalah-masalah kontemporer yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita bersyukur ya kepada Menteri Agama ya, yang saya dulu 4 hari saya dilantik Menteri Agama. Hari Jumat, hari Senin kita sudah duduk bersama dengan para kiai membuat silabus daripada Ma'had Ali itu, yang langsung diketuai oleh Kiai Ahmad Sahal Mahfud. Ya, kita langsung kerja. Nah, inilah yang ditinggalkan. Kenapa? Karena kita tadi itu ulama-ulama Indonesia ini tidak muncul ya, karena tidak rajin nulis tadi itu. Ulama-ulama lain itu mudah-mudahan nulis produktif. Ya, produktif. Kekayaan kita umat Islam ini luar biasa. Kita melihat yang tercetak saja tidak sempat kita baca. Belum yang masih manuskrip. Manuskrip itu kekayaan kita ada 650.000 manuskrip dalam berbagai disiplin ilmu yang tersebar di mana-mana. Nah, kita belum ke arah sana. Ya, belum arah sana. Tadi disebut Kiai Sanusi, ya, Mahfud Termasi, Syekh Nawawi, buku-bukunya tersebar kemana-mana.
ya, itu orang Indonesia. Kiai Arwani, buku qiraatnya Faidul Barakat. Ya, sekarang sudah menjadi apa? Buku pegangan takhusus qiraat di Al-Azhar. Luar biasa sebetulnya. Nah, kita ditugaskan untuk melanjutkan perjuangan mereka itu. Mempelajari manuskrip lebih sulit daripada mempelajari buku yang sudah tercetak. Kenapa? Karena manuskrip yang lama itu masih tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tidak ada giginya, plong saja. Seperti Al-Quran pada masa-masa awal, ya, ketika masa, ya, Sayyidina Utsman, begitu sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali terus manggil Abul Aswad Ad-Du'ali, tolong dikasih tanda baca. Tanda baca yang sederhana, hanya titik saja. Huruf dikasih titik di atas satu, suaranya A. Dikasih titik dua, suaranya U. Dikasih titik satu di bawah, suaranya I. Tidak lebih dari itu. Tapi kita diberikan kelebihan oleh Allah, ya, ulama-ulama dulu itu adalah dengan kekuatan hafalan. Jadi ilmu itu ada yang fis sutur, ada yang fis sudur. Nah, fis sudurnya inilah yang kontrol, ya, mengkontrol apa yang ada di dalam, yang ada dalam fis sutur itu tadi itu. Baru terus berlanjut. Maka tidak ada kata selesai kita dalam belajar. Itulah ulama-ulama kita dulu. Tidak boleh kita merasa cukup. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan sekarang dalam berbagai disiplin ilmu begitu cepat. Dulu masih manuskrip, sekarang sudah dicetak, sudah berjilid-jilid. Ya, kita dulu kalau belajar tafsir bil ma'sur, apa bukunya? Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, Imam Suyuti. Buku itu jadikan acuan. Sekarang sudah kumpul, namanya Mausu'ah. Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'sur. Dikumpulkan oleh seorang ulama selama 20 tahun. Melanglang buana dia, kemana-mana, pusat-pusat manuskrip dicari. Ditulislah Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'sur, 26 jilid. Itu yang ditulis oleh Syekh Musa'id At-Tayyar. Ya, buku terus berkembang terus. Yang dulu tadi buku-buku masih manuskrip buku kecil-kecil, sekarang sudah dicetak, sudah ditahqiq. Ya, nah, kita ya kurang rajin nulis ya. Ya, karena rajin nulis, kalau kita mentahqiq sebuah buku memang memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Pengalaman saya ketika saya dulu dapat gelar doktor dulu, saya mentahqiq buku Al-Hawi Al-Kabir fi Syarhi Mukhtasaril Muzani As-Saghir oleh Imam Al-Mawardi, Abul Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi. Ya, jadi matanya Mas'alatun qala Syafi'i rahimahullah. Mas'alatun qala Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Al-Muzani langsung mendengar dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita bagi-bagi dengan teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah tercetakkan 26 jilid. Imamul Haramain juga punya buku ensiklopedia fikih Syafi'i. Dulu angan-angan saya, ya Allah, bagaimana kalau buku ini ditahqiq. 23 jilid manuskripnya. Ya, satu masa dia dengan Imam Al-Mawardi.
Imamul Haramain al-walad, bukan yang al-walid. Yang 478 meninggalnya, bukan yang 438. Abu Muhammad, ini Abul Ma'ali. Ya, ada Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Sekarang sudah ditahqiq sekian jilid. Nah, buku yang besar-besar itu menjadi rujukan buat kita. Kalau kita bandingkan dengan umur kita dengan umur mereka para ulama terdahulu. Mereka ada yang meninggal umurnya masih 50 tahunan, 52 tahun, 54 tahun, tapi karyanya ratusan. Kita sudah 70 tahun, belum ada karyanya apa-apa. Berapa karya kita? Ya, berapa karya kita? Inilah ya, waktu dulu berkah katanya. Sekarang kurang berkah tadi. Mau nulis panggilan, undangan haul, undangan khitanan, undangan perkawinan, malam tidur kita. Ya, malam tidur. Maka kalau kita bertanya-tanya bagaimana kesibukan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di samping belajar, nulis, mengajar, itu bisa khotam Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Waktunya berkah. Kita kadang-kadang 1 hari 1 juz saja tidak terbaca, 1 ayat saja mungkin tidak terucapkan. Ya, nah, ketika kita berbicara umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis kursi riwayat Imam Al-Hakim. Di situ Allah berfirman, mulai dari umur 40 tahunan sampai nanti umurnya, kita lihat para aulia, para ulama kita yang umurnya panjang-panjang. Idza balagha abdi arba'ina sana, kalau hambaku itu umurnya sampai 40 tahun, yang muslim lah tentunya, ya, dimaafkan oleh Allah, afaituhu anil balaya as-salas, 3 bencana besar aku akan bebaskan dia. Apa itu? Al-junun wal juzam wal baros, penyakit gila, penyakit kusta, penyakit sopak. Wa idza balagha abdi khamsina sana hasabtuhu hisaban yasira. Kalau memang 50-60 harus meninggal dunia, Allah firmankan, aku akan perhitungkan dia dengan perhitungan yang mudah, tidak berbelit-belit dia. Wa idza balagha abdi sittina sana, kalau hambaku itu umurnya sampai 60, 70, apa kata Allah dalam hadis kursi itu? Habbabtuhu al-inabah, aku tanamkan kepadanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banting setir. Maka banyak orang masuki usia, selesai usia pensiun, dulu ndak pernah ngaji, ke masjid ndak pernah, ya, hari Jumat duluan, dia belum ada orang, dia sudah duluan di masjid. Itu orang yang dimudahkan oleh Allah kecintaannya kepada taubat. Wa idza balagha abdi sab'ina sana ahabbathul malaikah, kalau sudah 70-an malaikat cinta kepada dia, kemana pergi sudah dikawal oleh malaikat. Wa idza balagha abdi samanina sana 80 tahun. Apa kalau 80 tahun?
kutibat lahu hasanatuhu wa ulghiyat anhu sayyi'atuh. Dicatat yang baik, yang tidak baik dihapus semuanya. Ya, ulama-ulama di sini rata-rata umurnya di atas 80, bersih. Ya. Lanjut, wa idza balagha tis'ina sana abdi tis'ina sana, 90 tahun, apa yang didapatkan? Ada 3. Fahuwa asirullah fi ardi. Dia sudah menjadi tawanan Allah di muka bumi ini. Yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Pemutihan yang kedua. Yang ketiganya apa? Wa yashfa'u ala ahli. Dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Orang yang sudah di atas 90, doanya makbul. Maka kita sering minta datangin orang tua-tua, minta didoakan, ya, karena doanya kabul. Ya, itulah masalah umur. Nah, kita tidak tahu. Ya, sekarang teman-teman kita hari ini si A, besok pagi si B, berapa hari setelah itu si C, ya. Nah, kita yang masih sehat ini, kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah. Banyak orang yang lupa. Dengan kesehatan dia harus syukuri. Allah berikan panjang umurnya, dia harus syukuri. Dimudahkan urusannya, juga dia harus syukuri. Kenapa? Itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan 2 kali, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin mencoba menghitung nikmat Allah, kata Allah, dipastikan kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah, ketika kita baca ini, sekali disebut ayat 34 surah Ibrahim, satu lagi disebut dalam surah An-Nahl. Coba dicermati, kata-kata nikmatnya tidak sama tulisannya. Nikmatnya ada yang begini taknya, ada yang begini yang marbutoh. Apa rahasianya? Ya, itulah ilmu rosem namanya. Ilmu rosem. Ya, kita baca biasa 1 jilid, 2 jilid buku ilmu rosem. Sekarang sudah dicetakkan buku ilmu rosem yang besar, 14 jilid, oleh Al-Imam Al-Arikati, Nasrul Marjan fi Dhabti Rasmil Quran. Ternyata perbedaan tulis memberikan makna. Tak kalau dia terbuka, katanya masuk dalam kategori fi'il, kata kerja. Wal fi'lu yataqayyadu bi zamanin muayyan. Qad yakunu madiyan wa qad yakunu mustaqbalan. Kata kerja itu diikat dengan waktu. Ya, diikat dengan waktu. Kalau dia taknya marbutoh, berarti masuk dalam kategori isim, kata benda. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Dulu pernah kita dapatkan nikmat Allah, sekarang kita dapatkan, nanti kita dapatkan. Ada yang kita minta, Allah berikan. Ada yang tidak kita minta, Allah juga berikan. Syukuri itu semuanya. Maka kehadiran kita mengingatkan perilaku akhlak mereka-mereka yang kita hauli, ya, mereka-mereka para aulia Allah, mereka-mereka para ulama yang tadi disebutkan, yang luar biasa keilmuannya, dihabiskan umurnya
untuk membentuk dan mencerdaskan bangsa ini melalui pondok pesantren. Ya, mendapatkan maqamul wilayah itu tadi ada yang melalui riyadhah, mujahadah sekian tahun. Ya jarang, di bawah 6 tahun tuh jarang. Di atas 6 tahun mereka dapatkan wilayah. Dari wilayah dapat karomah. Dari karomah diberi lagi dengan namanya mukasyafah dan seterusnya. Maka kehadiran kita mengingatkan bahwa kita juga pada satu saat akan pergi. Tapi kepergian itu bukanlah kepergian yang tidak ada artinya. Pindah. Ya, kalian diciptakan katanya lil baqa'i wal abad. Tidak diciptakan lil fana. Tidak diciptakan lil fana. Tanquluna min darin ila darin. Pindah dari satu rumah, satu tempat ke tempat yang lain. Itulah namanya alam barzakh. Berapa lama di alam barzakh sampai dengan nanti alam akhirat? Wallahu a'lam. Maka sering kita baca ayat yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Nak tahu kita. Ya, kalau ada yang memprediksi, misalnya seorang pakar biolog Perancis Maurice Bissell, dia prediksi dunia ini umurnya 20 miliar tahun. Sekarang sudah lewat 15 miliar tahun. Tinggal 5 miliar tahun. Yang kita pikirkan apa katanya? Kalau hari ini ada saudara kita yang pindah kehidupannya dari alam dunia ke alam barzakh, berarti harus menunggu 5 miliar tahun. Bagi orang yang beriman tidak ada masalah, ya, karena kehidupan alam dunia menentukan kehidupan alam barzakh dan seterusnya. Maka kalau dia minas salihin, minal ulama'i wal awliya, minal muttaqin, berarti 5 miliar tahun dia rasakan pendahuluan segala macam bentuk kebahagiaan. Tetapi bagi yang minat talihin, yang durhaka, yang tidak pernah mengindahkan perintah Allah, larangan-larangan Allah yang senang dia kerjakan, maka 5 miliar tahun pula sebagai pendahuluan segala macam bentuk kesengsaraan sebelum mendapatkan kesengsaraan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak. Banyak yang lihat jam dulu ini. Lihat jam, saya punya jam juga, enggak lihat, malulah masa penceramah lihat jam. Melihat jam berarti isyarat. Ustadz, Pak Kiai, cukuplah Pak Ustadz, sudah malam nih. Iya. Pembawa acara enggak berani ngasih surat ke sini ini. Tapi karena nama saya Akil. Akil itu apa artinya? Banyak akalnya. Banyak akalnya kata orang Arab, al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang banyak akalnya cukup dengan isyarat. Di pojok sana lihat begini. Kenapa mau lihat jam tangan, kan begini, kah harus begini? Ngasih isyarat. Ya, memang tidak ada kata selesainya kalau kita bercerita tentang kehidupan dan kematian. Kehidupan nikmat, kematian juga nikmat. Semuanya
menjadi bahagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mendengar cerita para aulia, para salihin, ulama, al-amilin, ya, yang menjadi panutan kita dalam kehidupan kita. Mereka sudah memberikan segalanya kepada kita. Malam hari ini kita mencurahkan pula apa yang bisa kita berikan kepada mereka-mereka semua itu. Dipesanin langsung baca doa kan? Iya Ustaz, begitu ya. Langsung baca doa ya. Iya, mari kita bacakan doa. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang malam hari ini kita peringati haulnya. Guru-guru kita, orang tua kita, keluarga sanak famili kita, orang-orang yang pernah memberikan sesuatu kepada kita. Kita doakan semoga mereka diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sangat terhormat, surga Jannatun Na'im. Ala hadhihi ni'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal arda wa anta khairul warisin. Allahumma ja'al wa taqabbal wahdi wa balligh wa awsil thawab ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdih wa ma sallaynahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak wa fi hadhihi lailatil mubarakah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din was-sufiyyati wal fuqaha'i wal mufassirin wal muhadditsin wal ulama'il 'amilin wa ibadillahis salihin wa awliya'il kauni ajma'in min masyariqil ardi ila magharibiha wa thawaban mithla dzalika ma'a mazidi fadlika wa judika wa ihsanik ila arwahi man istama'na hahuna bisababihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anta ahaqqu man 'ubid wa ahaqqu man dzukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il. Fanas'aluka Allahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tuballigha amalana wa tusliha dhawahirana wa bawatinana wa tahfazna min kulli su'in wa makruh wa tasrif 'anna syarral mu'tadin wa la taj'al mushtabihan 'alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ighfir lana
dzunubana wa liwalidina wa liabaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.